Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, kembali lagi dengan saya Eliawati. Kali ini saya akan sedikit sharing mengenai UP UKM PPG tahun 2021. Saya mengambil sumbernya dari Panitia Nasional UKM PPG Kemdikbud tahun 2021. Pelaksanaan UP UKM PPG tahun 2021 ini tidak jauh berbeda dengan tahun yang lalu. Nah, ini adalah rincian kegiatan UKM PPG tahun 2021. Ada untuk yang tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, kita lihat coba yang tahap 1 aja ya. Jadi untuk tahap 1 nanti ada mengisi portofolio pada tanggal 17 sampai 18 Juli, kemudian ada UKIM praktek pembelajaran tanggal 19 Juli, dan nanti ada UP tanggal 24 sampai 25 Juli. Nah, mungkin itu harus di-highlight oleh Bapak Ibu ya, tanggal-tanggal penting untuk pelaksanaan UKM PPG ini. Jadi UKM PPG ini merupakan tahapan terakhir dari penyelenggaraan PPG Dalajab. Bapak Ibu harus mempersiapkan semaksimal mungkin, harus menampilkan yang terbaik karena itu menentukan kelulusan Bapak Ibu semua dari PPG ini. Jadi untuk UKIN itu ada dua hal yang akan dinilai. Yang pertama adalah portofolio, yang kedua adalah praktek pembelajaran. Kita bahas satu persatu ya untuk video praktek pembelajaran. Jadi tata tertibnya di bagian awal video, Bapak Ibu semua harus mendeskripsikan identitas dari Bapak Ibu dengan menunjukkan kartu peserta UKIN ya. Kemudian dalam praktek pembelajaran, Bapak Ibu menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, dan video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Kemudian video pembelajaran UKIN ini dibuat setelah pelaksanaan PPL kedua. Dan yang paling penting adalah harus menampilkan titi mangsa dari perekaman pengambilan video praktek pembelajaran. Terlepas dari apakah itu luring ataupun daring, tetap video ketika pelaksanaan praktek pembelajaran harus ada ya, harus tercatat, ditampilkan oleh rekaman Bapak Ibu semua meliputi tanggal, bulan, dan waktunya. Untuk angkatan 1 contohnya akan harus dilaksanakan pada tanggal 19 Juli. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh peserta? Pertama, peserta mengunggah RPP ke dalam sistem LMS UKIN ya, untuk ke dalam sistem UKIN. Nah, RPP yang dipilih merupakan RPP yang terbaik selama pelaksanaan PPL. Apabila Bapak Ibu ingin mengunggah RPP yang lain, itu diperbolehkan. Yang penting yang diunggah itu adalah merupakan RPP yang terbaik. Kemudian peserta mempraktekkan pembelajarannya selama 2 jam pembelajaran. Berapa menit 1 jam pembelajarannya itu disesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing ya. Setelah merekam selama 2 jam pembelajaran, menampilkan titi mangsa atau tanggal pelaksanaan praktek pembelajaran, lalu Bapak Ibu harus mengeditnya. Berapa hari waktu yang diberikan untuk mengedit video? Waktu yang diberikan untuk mengedit video itu kurang lebih 2 hari. Video diedit sampai dengan durasinya 30-40 menit dengan memuat kegiatan ada pendahuluan, inti, dan penutup. Lebih bagus kalau misalkan Bapak Ibu bisa menampilkan tahapan-tahapan pembelajaran sesuai dengan sintak atau model pembelajaran yang digunakan. Nah, yang berbeda dengan tahun kemarin adalah bahwa praktek pembelajaran untuk tahun ini harus dimulai dengan mengungkapkan masalah. Nah, itu ya. Jadi praktek pembelajarannya itu berbasis masalah. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah. Contohnya bisa PBL, bisa PJBL ya. Lalu setelah diedit, lalu di-upload linknya. Kemudian Bapak Ibu harus mengunggah fakta integritas di sini ya. Fakta integritas yang dibuat harus bermaterai. Materai yang digunakan adalah materai 10.000. Jika di daerah Bapak Ibu tidak ada materai 10.000, maka bisa menggunakan materai 6.000 sebanyak 2 kali.
Kemudian untuk RPP, portofolio, video pembelajaran, fakta integritas diunggah itu selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan penilaian UKIN. Nanti video UKIN ini bersama dengan portofolio akan dinilai oleh 2 orang, satu dari dosen dan satu dari guru pamong ya. Sekarang kita beralih ke UKIN portofolio. Jadi UKIN portofolio ini hampir sama dengan tahun kemarin bahwa Bapak Ibu harus mengupload portofolionya ya. Ada beberapa komponen yang harus diupload. Kenapa penilaian portofolio ini sangat penting? Karena itu untuk mencapai CP yang ke-7, yaitu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru yang profesional. Nah, apa saja yang diupload? Yang diupload itu pertama mengenai penelitian ya, mengenai penelitian dan publikasi. Nah, di sini bukti pelaksanakan penelitian itu dapat berupa laporan penelitian, artikel yang dipresentasikan, artikel yang dipublikasikan di proceeding, di jurnal nasional maupun jurnal internasional, dan atau karya ilmiah populer yang diterbitkan di majalah atau koran. Nah, ini penelitian dan publikasi. Kemudian yang kedua, ini adalah refleksi diri. Apa saja refleksi diri ini? Refleksi diri ini berisi tentang narasi perbaikan kinerja yang telah dilakukan Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi. Misalkan saja refleksinya itu dalam hal kenapa misalnya dalam pembelajaran itu banyak sekali siswa yang tidak mencapai nilai KKM. Maka Bapak Ibu akan membuat suatu strategi baru ya untuk mencapai nilai KKM tersebut bagaimana gitu ya. Nah, direfleksikan di situ ya. Dan di refleksi diri juga ini bisa saja bentuknya itu dalam mengembangkan diri, merencanakan ataupun melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran ya. Mengembangkan karya inovasi bisa. Nanti kita bisa bahas secara detail ya khusus untuk portofolio ini. Ketiga adalah pencarian informasi baru. Pencarian informasi baru ini dapat berupa kegiatan peningkatan kompetensi diri, pendidikan, pelatihan, lokakarya, seminar ya, webinar, konferensi, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang mendukung peningkatan kompetensi diri. Kemudian kalau keempat, inovasi. Inovasi ini ya berupa inovasi atau karya ya yang telah Bapak Ibu hasilkan. Bisa buku, modul, diktat, media, alat bantu pembelajaran, buku ajar, buku referensi, software, dan karya-karya lainnya. Lalu yang kelima, prestasi melalui kompetensi. Prestasi ini merupakan capaian kejuaraan yang dicapai oleh Bapak Ibu. Ya, bisa misalnya kompetensinya tingkat nasional ataupun tingkat daerah ya. Kemudian yang terakhir, pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat ini layanan sebagai warga sekolah terkait dengan administrasi atau layanan sebagai anggota masyarakat. Misal saja kegiatan Bapak Ibu dalam kegiatan akreditasi misalnya atau dalam di masyarakat menjadi tim panitia kegiatan-kegiatan tertentu, kegiatan 17 Agustusan, misalnya kegiatan Isra Miraj dan sebagainya ya. Nah, ini harus dilampirkan bukti sertifikat. Nah, kenapa ada yang warna biru, ada yang berwarna hijau? Untuk yang berwarna biru ini wajib diupload ya, harus wajib diupload. Kalau yang hijau ini sunat, jadi bisa diupload, bisa saja tidak. Ini sudah ya, tadi 4 komponen ini yang wajib untuk diupload ya. Penelitian, publikasi, refleksi diri, mencari informasi baru, dan menghasilkan inovasi yang ini adalah sunat. Nah, masa pengumpulan portofolio ini karyanya itu selama 3 tahun terakhir ya, sebelum menjadi mahasiswa PPG. Artinya kalau tahun ini tahun 2021, artinya dari tahun 2018
ya, karya dari tahun 2018 sampai tahun 2021 sebelum menjadi mahasiswa PPG. Untuk yang prajab 1 tahun ya, ditambah selama menjadi mahasiswa PPG. Nah, ini adalah penilaian dari setiap komponen. Jadi ternyata ada batasan skor tiap komponen. Kalau misalkan Bapak Ibu like dan subscribe channel saya, nanti saya akan jelaskan secara lebih rinci komponen-komponen dari setiap aspek ini ya. Untuk melakukan penelitian dan publikasi, skor maksimumnya 4. Melakukan refleksi dari pembelajaran, dari informasi baru, penelitian, mengembangkan karya, itu 3. Kemudian untuk mencari informasi pengetahuan baru ya, 3. Kemudian mengembangkan karya inovasi 4. Mempunyai prestasi hasil kompetisi 1,5, melakukan pengabdian pada masyarakat 1,5, sehingga totalnya 10. Nah, nanti nilai UKIN itu adalah begini totalnya. Dari skor UKIN praktek pembelajaran dikalikan 6 ya. Jadi di dalam praktek pembelajaran ini nanti kita akan menilai perangkat pembelajaran dan video. Praktek pembelajaran Bapak Ibu dikalikan 6 ditambah dengan nilai portofolionya dan dibagi 7. Itulah skor UKIN. Nah, apabila ini patokannya, jika tadi nilai totalnya, nilai UKIN-nya itu lebih besar dari 70, maka Bapak Ibu dinyatakan sebagai lulus UKM PPG ya. Kalau misalkan kurang dari 70, maka Bapak Ibu tidak lulus UKM PPG. Jadi bagi mahasiswa yang belum mencapai UKM PPG diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang asalkan masih dalam batas masa studi PPG 3 tahun. Jadi Bapak Ibu jika tidak lulus UKM PPG, silahkan Bapak Ibu melapor kepada instansi tempat Bapak Ibu melakukan PPG ya. Jadi ada waktu sampai 3 tahun. Mungkin sekian, terima kasih. Mudah-mudahan informasinya berguna. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.